kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita, tundukkan kepala bersama. Bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami rindu mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Inilah setiap kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami yang menanti-nantikan Engkau. Kami temukan, kami alami perjumpaan kami dengan Engkau. Perjumpaan yang mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, yang sakit disembuhkan, Engkau memberikan kekuatan yang baru, bahkan sukacitamu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama kita puji. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Oh, yang bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, tinggal bersama-Mu, mendekat padamu, mencari wajah-Mu, merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kinama syararamu, kinaralaba syata karala barala 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 barala, kinarala barala 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 barala. Mari rindukan Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini biarlah nama Tuhan yang kami rindukan. Pagi hari ini biarlah pribadi-Mu Yesus yang kami cari Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang paling mengerti, hanya Engkau yang paling mengenal seluruh isi hati kami. Kinaralabasyata karalabu. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Yesus Tuhan. Oh, nama syaralamu, kinaralabasyata karalabaralabarala. Kinarala barala 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 barala, kinama syata karala barala 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 barala. Kami kejar hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan pribadi-Mu Tuhan. Kipata karala basyata karala barala. Oh, kami membuka hati kami pagi hari ini untuk Engkau. Kami izinkan Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Kinama syararamu, mengalir Yesus. Haleluya, haleluya. Kinaralabasyata karalabaralabara, kinaralabasyata karalabaralabaralabara, kinaralabaralabaralabaralabaralabara, kinaralabasyata karalabaralabaralabara.
Kami sungguh merindukan Engkau pagi hari ini Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami kepadamu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Biarlah aliran sungai-Mu itu memuaskan setiap dahaga kami pagi hari ini. Aliran Roh Kudus, Engkau yang memuaskan setiap dahaga kami pagi hari ini Tuhan. Kinamasyata karalabaralabaralabar. Kami membuka kedua tangan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Datanglah Roh Kudus, puaskan setiap kami. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Biarlah kami mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Kinaralamasyaralamu. Haleluya. Jama-jama setiap kami. Kinaralabar. Syata karalabaralabar. Oh, syata karalabaralabar. Kinaralabasyata karalabaralabar. Kinamasyata karalabaralabar. Roh Kudus, Kau bebas bergerak menjamah setiap kami. Ini tempat kediaman-Mu. Teruslah melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir bagi setiap kami. Baik kami juga yang beribadah secara online Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Engkau ada. Dan biarlah pagi hari ini nama-Mu yang ditinggikan. Engkau yang disembah, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya pagi hari ini, sementara kami menyembah Engkau, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, dan Engkau yang ditinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama nyanyikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
sekali lagi sama-sama. Sungguh besar setiamu, oh nyata, nyata di sepanjang darahmu ya Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau tuh. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bangkit berdiri bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, oh lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi apapun Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Ku menyembah dalam roh dan satu kali lagi Bapak Ibu Saudara, ku tinggikan Dia, ku tinggikan Tuhan. Engkau mendengar penyembahan kami. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh
dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ya Ralamaya Sikaralama, Uralamaya Sikaralawaralama. Mari kita angkat penyembahan kita bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dia Tuhan yang besar, Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang kudus, Dia hadir dan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Uralamaya Sikayaranamu. Oh, kami umatmu, kami sembah Kau. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari agungkan namanya. Dia Allah yang dahsyat, Dia mulia. Dia layak ditinggikan. Kami sembah Kau. Haleluya. Be glorified, be magnified Your name, Jesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Kau layak, Kau mulia Tuhan. Haleluya. Agung namamu, mulia namamu, disembah Kau, ditinggikan. Kau disanjung atas segalanya. Kau dimuliakan. Ya Ralamaya Sikaralawaralama. Ya Ralamaya Shatakaralawaralawaralawaralama. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Ralamaya Sikaralawaralawaralama. Ya Ralamaya Sikaralawaralawaralama. Melebihi segalanya Engkau dimuliakan Tuhan. Ora lama ya syata karala warala warala. Ira lama ya si 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 karala warala
Allah yang setia, kami tinggikan Engkau. Yesus yang mengasihi kami, kami tinggikan Engkau. Bapa yang terus memelihara kehidupan kami muliakan Engkau pagi hari ini. Tidak ada yang lain ya Tuhan, hanya nama Yesus, hanya Engkau yang kami sembah pagi hari ini. Oh, dengan rasa kagum kami, dengan rasa syukur kami sembah Engkau. Ya Ralama ya Syataka ya Ralabarala. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini mari bebaskan diri kita untuk menyembah. Mari muliakan Dia, Allah yang mengasihi hidup kita. Mari tinggikan Dia, Bapa yang terus menjagai langkah kita. Ya Ralama ya Syataka ya Ralabarala. Di dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Engkau. Biar tempat ini dipenuhi pujian kepadamu ya Tuhan. Uralamaya syatakaralabarala. Iralamaya syatakaralabarala. Iralamaya syatakaralabarala. Iralamaya sikaralabarala. Iralamaya sikaralabarala. Engkau diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Namamu disanjung Tuhan. Uralamaya syatakaralabarala. Iralamaya sikaralabarala. Uralamaya sikaralabarala. Iralamaya syatakarala. Biar semua yang kami nyanyikan Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan Engkau, Allah yang besar. Engkau mulia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan dengan suara yang kuat Bapak Ibu, ku tinggikan Dia pagi hari ini. Sanjung Dia. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan
Tuhan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin, haleluya. Semua nyanyi sama-sama. Sambil bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Nama itu pikat hatiku. Suara jemaat Tuhan sendiri katakan. La 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 la. Nama itu pikat hatiku. Katakan Yesus. Dan memberikan kehidupan yang kekal. Hanya nama Yesus, nama yang selalu memikat hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersukacita bersama-sama. Nyanyikan Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasanya lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu. Namamu yang selalu memikat setiap hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersorak lebih lagi bagi Engkau. Haleluya. Mari kembali lagi kita bertepuk tangan pagi hari ini. Bersukacita bagi Tuhan. Hey. Nyanyi sama-sama ya. Mari bersorak bagi Tuhan.
segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kembali lagi Bapak dan Saudaraku, pujikan bersama. Sorak-sorai semua bagi Dia yang puji, haleluya. Sembarang tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Mari bersorak, bersorak-sorai semua bagi Dia yang dipuji, haleluya. Sembarang tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Siap, yang mulia, amin. Dan pagi hari ini mari bersama-sama kita bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama memanggil. nyatakan kebenarannya, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut semua lidah mengenal siapa Dia. Yesus Kristus Dialah Tuhan, segala raja. Oh, kembali Bapak Ibu. Kesetiaan-Mu Tuhan tak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sungguh kasih-Mu kekal dalam hidup kami, Tuhan.
Bapa yang baik dan setia, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, karuniakan kepada kami telinga yang mau mendengar dan roh yang peka, agar kami tidak meremehkan anugerah dan karya-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Sungguh sukacita yang besar buat saya untuk bisa kembali berdiri di hadapan saudara dan melayani firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Saya yakin kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul The Danger of Familiarity. Ya, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, saya kira kita semua punya pengalaman yang sama. Ya. Ada kalanya saudara kita itu enggan pergi untuk mengunjungi entah kerabat, entah teman, entah saudara atau siapa saja yang kita kenal. Alasannya apa? Karena rumahnya itu aromanya itu kurang menyenangkan, saudara ya. Ada keluarga-keluarga yang memang senang sekali pelihara anjing atau kucing begitu. Peliharanya bukan 1, 2 tapi 4, 5 begitu, saudara ya. Jadi sebabnya biasanya ketika kita masuk ke rumah mereka, saudara, maka aroma itu segera tercium di hidung kita. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, masa sih kamu gak terganggu dengan aroma ini, dengan bau ini? Mereka akan katakan apa? Enggak itu. Ya, saudara. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak lain tidak bukan karena mereka sudah begitu familiar ya, sehingga hidung mereka itu sudah kehilangan sensitivitas. Nah, itu yang disebut dengan nose blindness. Ya, hidung sudah enggak lagi mencium bau tertentu karena sudah terpapar begitu sering ya. Sehingga akhirnya terjadilah blind atau nose blindness, saudara ya. Nah, tentu saja sebenarnya yang namanya familiarity itu enggak selalu buruk, saudara ya. Kita butuh familiarity. Katakan saudara, kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang ya, maka familiarity itu akan menolong kita untuk kita bisa menjadi dekat dengan orang itu. Kita menjadi akrab, saudara. Lalu kemudian mulai tumbuh kepercayaan ya karena familiarity, saudara. Lalu katakan juga dalam pekerjaan kita, saudara. Ketika sekian lama kita mengerjakan pekerjaan yang sama terus menerus, akhirnya itu menjadi bagian dari muscle memory. Dan kita dengan mudah melakukan sesuatu cepat, efisien, efektif.
Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah familiar, saudara. Nah, tetapi pada saat yang sama, familiarity itu bisa jadi masalah. Nah, kita mau bawa ini ke dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Mari kita sama-sama akan membaca teks kita, Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara, kalau saudara atret ya satu pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-5. Saudara akan membaca kisah-kisah yang luar biasa di situ. Ya, Yesus mengadakan mujizat demi mujizat. Saudara, dia mengusir roh-roh jahat dari seorang saudara yang dikuasai begitu hebat, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus tanya, siapa kamu? Ya, maka jawabnya legion, sebab aku banyak. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari orang tersebut masuk ke dalam babi-babi itu. Pasal 5 itu saudara ya. Lalu kemudian juga seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun menjamah jubahnya Tuhan Yesus disembuhkan seketika itu juga. Begitu juga dengan kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan putri dari Yairus, saudara. Itu juga tercatat di pasal 5. Jadi dengan kata lain singkatnya saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus itu berada di puncak pelayanannya di Galilea. Nah, tetapi seiring dengan itu saudara, muncul pulalah oposisi. Dan yang menarik saudara ya, oposisi yang pertama itu munculnya justru di kampung halamannya sendiri saudara. Nah, mari sama-sama kita melihat lebih dalam lagi saudara ya, jalan ceritanya. Hari itu Sabat, saudara, Tuhan Yesus datang ke sinagoga dan kemudian mulai mengajar. Apa respon daripada jemaat? Luar biasa, saudara. Dikatakan mereka takjub mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus itu. Nah, tapi ingat ini, saudara ya. Takjub tidak sama dengan iman. Sekali lagi, takjub tidak sama dengan iman. Takjub itu adalah perasaan saja. Ya, dan sama dengan perasaan-perasaan yang lain, saudara ya. Sekarang datang, tidak lama lagi bisa menguap dan lenyap. Dan itulah yang terjadi. Mereka takjub, tetapi apa yang selanjutnya terjadi? Mereka kemudian mencemooh Tuhan Yesus.
dengan berkata satu kepada yang lain, bukankah ia ini tukang kayu, anaknya Maria? Nah saudara, mari kita masuk ke dalam dunia Alkitab pada waktu itu saudara ya. Desa Nazaret itu kecil ya, diperkirakan penduduknya barangkali 200 sampai 400 orang saja. Kecil sekali saudara ya, komunitas yang sangat kecil. Nah dalam komunitas yang sekecil itu maka jelas tidak ada yang namanya rahasia. Satu dengan yang lain saling mengenal dan kenalnya bukan hanya sekedar nama. Yo itu namanya ini, itu namanya itu dan seterusnya. Enggak cuma nama. Tetapi orang itu kenal betul-betul sampai begitu dalam. Ya. Dan mereka mengenal siapa Tuhan Yesus mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Mereka tahu Tuhan Yesus suka main apa. Mainnya dengan siapa. Kebiasaan-kebiasaan Tuhan Yesus mereka tahu. Sikap-sikapnya Tuhan Yesus mereka tahu dengan sangat detail. Pekerjaan mereka, pekerjaan Tuhan Yesus mereka tahu saudara. Ya dan dalam struktur masyarakat kuno, struktur sosial ya, biasanya anak itu meneruskan pekerjaan bapak, saudara. Ya, bapaknya tukang kayu, anaknya juga tukang kayu. Bapaknya nelayan, anaknya juga nelayan. Jadi Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Dan mereka melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Kalanya Tuhan Yesus memperbaiki barangkali alat bajak yang rusak milik warga. Barangkali saudara mereka melihat Tuhan Yesus memperbaiki pintu yang rusak. Membuat meja, membuat kursi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan waktu menyapu serbuk gergaji di bengkelnya, mereka lihat semuanya itu di depan mata mereka, saudara. Nah itulah yang membuat mereka itu keberatan. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar bekerja melalui orang yang sedemikian sederhana dan biasa-biasa saja dan yang mereka sangat kenal dalam kesehariannya. Tidak mungkin. Itu sebabnya mereka kemudian kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Problemnya apa di sini? Maka jelas problemnya adalah familiarity. Apa sih familiarity itu, saudara? Familiarity adalah kondisi di mana kita sudah sangat mengenal dan terbiasa dengan sesuatu. Sehingga menciptakan rasa nyaman yang membuat kita tidak perlu banyak berpikir lagi. Karena hal tersebut telah melekat menjadi bagian dari rutinitas atau ingatan kita. Saudara perhatikan ya, kata kuncinya itu terbiasa. Sudah terbiasa, sudah familiar, sudah banyak sekali terpapar, saudara. Lalu apa akibatnya ketika kita mulai sudah begitu terbiasa dengan sesuatu atau seseorang? Maka biasanya sesuatu atau seseorang itu mulai kehilangan nilainya. Nah dalam bahasa Inggris ini sebenarnya kutipannya dalam banyak penulis saudara ya. Dalam bahasa Inggris sering diungkapkan kalimat ini ya. Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Artinya bahwa keakraban, kedekatan, familiarity itu melahirkan sikap yang meremehkan. Tidak lagi menghargai atau menghormati.
Nah ini contohnya banyak sekali saudara ya. Katakanlah saudara mau membeli sebuah mobil yang baru. Ya, sudah hunting sekian lama ya riset melihat spesifikasi yang saudara cari, teknologinya, speknya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saudara mimpi saudara itu terwujud juga. Bawa pulang mobil yang gres, yang kinyis-kinyis itu. Saudara pulang ke rumah. Waduh. Berjam-jam kita menatap mobil itu yang masih berkilau, kinclong, bersih saudara ya. Ya kalau ada debu sedikit, apa yang kita lakukan saudara? Wah cepat-cepat dilap. Iya kan? 3 kali seminggu mobil itu kita cuci. Kalau anak-anak kita yang masih kecil main bola di dekat mobil itu pindah. Hati-hati nanti mobilnya papa lecet. Ayo pindah. Pokoknya dijaga sedemikian rupa. Karena masih baru. Dan itu hanya terjadi minggu-minggu pertama saja. Bagaimana setelah 6 bulan? Punya mobil yang baru saudara. Yang tadinya kalau masuk saja dikasih alas koran atau kertas atau apa untuk jaga supaya tetap bersih. Sekarang saudara, yang tadinya nyucinya 3 kali dalam seminggu sekarang jadi sekali kalau sempat saudara ya. Tadinya kalau masih baru lecet sedikit aja waduh kita kemudian rasanya gelonya itu luar biasa. Sekarang berat-berat ya memang mobil dipakai mau ngomong apa kan begitu saudara ya. Kenapa itu terjadi? Karena familiarity. Sesuatu yang tadinya begitu berharga saudara. Kemudian karena begitu familiarnya kita dengan barang tersebut. Lalu mulai terkikislah nilainya. Nah ini juga terjadi dalam hubungan kita saudara ya. Saya yakin saudara bicara dengan istri atau suami beda kan. Bicara dengan orang asing yang baru saja saudara kenal. Lain saudara. Nah itu sebabnya seringkali ini juga jadi sumber masalah dalam pernikahan. Ya. Karena familiarity breeds contempt. Akhirnya gak menghargai lagi pasangan kita, anak kita. Lalu jadi masalah, lalu jadi konflik membesar dan seterusnya. Saudara bisa jadi kemudian perceraian. Ya. Kemudian terjadi saudara. Dan itulah yang terjadi dengan warga sekampung dari Tuhan Yesus. Ya. Mereka terlalu familiar secara fisik dengan Tuhan Yesus. Sampai-sampai mereka gagal melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Mereka gagal melihat kehadiran Allah melalui diri Tuhan Yesus. Nah saudara sekali lagi saya mau kasih catatan lagi, jangan salah saudara ya. Bahwa familiarity itu tidak sepenuhnya buruk. Ya, bahkan Alkitab sendiri kan bicara tentang familiarity. Ya, familiarity itulah yang membawa kita dari permukaan lebih dalam lagi saudara. Hubungan bisa jauh lebih dalam. Karena ada familiarity. Misalnya saudara ya kita pergi ke kitab Mazmur pasal yang pertama itu. Ya, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Allah siang dan malam. Siang dan malam tiap hari direnungkan firman Tuhan. Hasilnya apa saudara? Hubungan kita dengan Allah yang tadinya di permukaan jadi lebih dalam dan itu baik, saudara. Tetapi ingat sekali lagi, saudara bahwasanya familiarity itu seperti pedang yang bermata dua. Ada sisi positifnya, tetapi juga ada sisi negatifnya. Apa yang dulu
membuat hati kita tergetar, saudara. Bisa jadi karena proses yang panjang terpapar terus-menerus, akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Respon kita jadi lemah, saudara. Nah, ini terjadi ya kalau kita belajar firman Tuhan, saudara, kita menemukan bahwa ada banyak kejadian dalam Alkitab yang menunjukkan hal ini, yang meneguhkan hal ini, saudara. Ya, saya ambil beberapa contoh ya. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-19. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. So, perhatikan pasal 3 dari surat Ibrani itu salah satu temanya adalah ya, nasihat supaya gereja yang menerima surat itu tidak menjadi tegar hati, keras hati. Sama seperti Israel ketika mereka ada di padang gurun, saudara. Mereka itu kurang apa sih? Ya, dipanggil oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dibawa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan di sepanjang jalannya, saudara, mereka menyaksikan terus menerus tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah mereka, di depan mata mereka. Tetapi justru disitulah masalah terjadi, saudara. Karena terlalu familiar, akhirnya segala sesuatu jadi di take it for granted. Saudara, dianggap sepi, dianggap biasa-biasa, saudara. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa itu sepertinya dilupakan begitu saja ketika mereka berjumpa dengan masalah yang baru. Entah itu kurang minum, kurang makan, saudara. Mereka meragukan penyertaan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang telah dinyatakan pada waktu yang lalu, saudara. Sehingga mereka dikatakan mulai mencobai Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya, saudara? Lagi-lagi masalah yang sama yang terjadi di Nazaret. Familiarity, saking biasanya mata jadi buta, lalu akhirnya mereka jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Kita lanjutkan, saudara ya. Satu contoh yang lain. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara, siapa kamu di sini ya, di ayat yang ke-39. Itu menunjuk kepada orang-orang Yahudi dan terutama para pemimpin agama mereka. Kaum Farisi, kaum ahli Taurat. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk membaca, merenungkan, menghafal, menyelidiki kitab suci. Ya, jadi mereka begitu familiar. Ingat ini kata kuncinya ya. Mereka jadi begitu familiar dengan Taurat, dengan nubuat-nubuat para nabi.
dengan ritual-ritual keagamaan mereka sampai sedetil-detilnya. Tapi sayangnya justru karena mereka familiar itu, saudara, mata mereka jadi buta untuk melihat hadirat Allah yang begitu nyata di depan mata mereka melalui kehadiran Tuhan Yesus. Ini kan ironis sekali. Mereka betul-betul mendalami kitab suci. Dan kitab suci itu sebenarnya merujuk kepada kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya mereka tidak mau percaya dengan apa yang disaksikan di dalam kitab suci. Yang mereka begitu familiar itu. Dan banyak kali kita menemukan dalam catatan-catatan Injil, saudara. Akhirnya justru mereka begitu marah kepada Tuhan Yesus. Dan semakin ingin untuk membunuhnya. Saudara. Lagi-lagi kita menemukan. Kelihatannya sepele. Tetapi sesungguhnya sangat serius. Masalah familiarity, saudara. Nah, mari saya ajak kita akan kembali ya ke pasal 6, saudara, dari Injil Markus, saudara ya. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan yang ke-6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, di kampung halamannya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik ya. Kalau saudara membaca Injil-Injil, saudara akan menemukan ya bahwa hanya 2 kali saja dikatakan Tuhan Yesus itu heran. Dalam pengertian kalau bahasa Inggris amazed ya. Takjub. 2 kali saja di dalam Injil-Injil, saudara. Nah, di mana itu? Yang pertama, saudara, itu di Lukas pasal 7 ayat yang ke-9. Saya tidak tampilkan ayatnya ya karena saya yakin kita semua bahaya juga ya saudara mengatakan familiar dengan ayat itu, saudara. Ya, Lukas 7 ayat 9 itu cerita ya yang mengisahkan seorang perwira Romawi ya, dia punya hamba yang sakit parah dan hampir mati, saudara. Ya. Lalu dengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum dan kemudian dia minta teman-temannya ngomong kepada Tuhan Yesus, tolong datang dan sembuhkan, saudara. Tapi kemudian dia revisi ya. Ketika memang Tuhan Yesus akhirnya mengiyakan permohonan itu, maka kemudian dia berkata begini, katakan sama Tuhan Yesus, dia gak perlu ke rumah. Saya lo gak layak, ngomong aja gak layak, apalagi menerima dia di rumahku gak layak. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Itu kata seorang perwira Romawi, orang bukan Yahudi loh, saudara. Nah, maka Tuhan Yesus dikatakan dia heran, dia takjub. Imannya itu loh luar biasa. Aku gak pernah jumpa di Israel seorang yang punya iman yang sehebat ini. Lalu yang kedua, saudara ya. Tadi yang pertama Lukas 7 ayat 9. Tuhan Yesus heran. Yang kedua, ya di kisah yang baru saja kita baca itu, saudara, di Markus pasal yang ke-6. Saudara, ayat yang ke-6a dikatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, jadi begini ya. Yesus takjub. Yesus amazed. Dengan iman yang luar biasa. Saat yang sama dia juga heran. Dia
takjub atas ketiadaan iman, saudara. Luar biasa bukan? Jadi kalau demikian, karena kita sudah tahu apa yang menyebabkan ketidakpercayaan dari penduduk di Nazaret, saudara. Yang tidak lain adalah familiarity. Yang membutakan mata mereka untuk melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Kalau demikian, saudara, familiarity itu bukan perkara yang sepele, bukan masalah yang kecil, tetapi masalah yang serius. Nah, itu sebabnya saya memberanikan diri, saudara. Saya pikir ulang-ulang ini, saya renungkan berkali-kali. Dan saya yakin ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Jadi kalau begitu, saudara, musuh terbesar iman banyak kali bukan keraguan. Pertanyaan-pertanyaan kritis atau keberatan-keberatan intelektual. Tetapi familiarity. Ketika seorang Kristen berkata, aku sudah tahu. Wih, bahaya pernyataan itu, saudara. Sekian lama jadi orang Kristen. Sudah baca Alkitab bola-balik, saudara. Ke gereja setiap minggu, ikut pelayanan. Jadi dalam banyak hal, aku sudah tahu. Nah, ketika orang tiba pada titik ini, dia akan menutup mata terhadap segala sesuatu, termasuk apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa familiarity itu sifatnya progresif ya. Seperti perlakuan kita terhadap mobil baru atau rumah baru. Saudara ya, awalnya disayang-sayang begitu. Lambat laun nilainya jadi hilang, saudara. Nah, itu juga yang terjadi bukan? Warga Nazaret pertama takjub, saudara. Dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi bukannya kemudian ditindaklanjuti dengan percaya, dengan iman. Tetapi justru ditindaklanjuti dengan cemooh. Dan saya mau mengajak kita sekalian bahwa apa yang kita bahas saat ini itu bukan mengenai mereka ada dalam Alkitab, saudara. Tetapi kehidupan kita sebenarnya. Firman Tuhan adalah cermin. Nah, mari sama-sama kita kembali, saudara, merecall ya, mengingat kembali pengalaman-pengalaman awal kita bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Pertama kali kita jumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan kita yang tadinya kosong, yang hampa. Kemudian berubah secara radikal. Yesus mengisi kekosongan kehidupan kita. Sekian lama kita hidup stres berat. Tidak ada damai sejahtera, sukacita. Pada waktu itulah hati kita kemudian dipenuhi dengan damai sejahtera. Sukacita yang besar yang daripada Allah. Lalu kita mulai ikut Tuhan, saudara. Tiap kali beribadah, saudara, nyanyi lagu. Itu air mata rasanya gak bisa ditahan lagi, saudara. Terus menetes. Rasa syukur kita itu tumbuh luar biasa, saudara. Lalu kemudian kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena karyamu aku sudah binasa.
Kalau berdoa saudara, sungguh-sungguh sediakan waktu untuk jumpa dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan, berdialog, berkomunikasi, bersekutu dengan Allah saudara. Kita sediakan waktu. Dengar firman Tuhan yang penting-penting dicatati saudara. Lalu pulang di-review lagi. Apa yang aku perlu lakukan sebagai tanggapanku terhadap firman Tuhan itu. Yang aku dengar hari ini. Dicatat saudara, serius sekali. Kalau mau berangkat ibadah, hatinya begitu terbuka. Penuh dengan pengharapan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Yang akan menjamah hidupku, mengubah hidupku. Tapi saudara, itu semua dulu. Bagaimana dengan sekarang? Nyanyi seadanya. Yang lain tepuk tangan. Ini tangan masuk ke saku begini. Tolah-toleh ya. Mulut mengucapkan, ngikutin irama saudara. Tapi tidak ada hati di situ. Bagaimana dengan dengar khotbah? Sepertinya hari ini semua baik-baik. Amin. Tapi di gereja yang lain saya sering kali melihat ya, bukan di sini. Dengar firman Tuhan pula paling ngeliat jauh. Malah banyak yang buka HP saudara. Golek topi neng Shopee. Itu waktu ibadah berlangsung tuh saudara ya. Ibadah menjadi rutinitas saja. Tanpa kasih, tanpa rasa hormat kepada Sang Juru Selamat. Anugerah dianggap murahan saudara. Pelayanan hanya sekedar kegiatan saja. Tanpa hati kita ada di sana. Mari kita melihat diri kita. Saudara, kita enggak ngomong hanya orang-orang di Nazaret pada waktu itu. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Dan ingat saudara, pada saat kita menjadi begitu familiar, kita enggak responsif lagi, ada konsekuensinya loh saudara ya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-5 tadi. Apa saudara? Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Apakah ini berarti Tuhan Yesus kehilangan kemahakuasaannya? Oh jelas tidak saudara, tidak. Tetapi Tuhan Yesus gak mau mengadakan mujizat. Kenapa? Karena atmosfer ketidakpercayaan. Diadakan mujizat saja gak ada gunanya kok saudara. Ngapain? Bukankah mujizat itu supaya kita semakin beriman kepada Tuhan. Kalau sudah tidak percaya, buat apa diadakan mujizat lagi? Jadi ia tidak dapat itu artinya ia menahan diri. Tuhan Yesus menahan diri sama seperti seorang ayah saudara ya. Punya anak, anaknya itu nuakalnya minta ampun saudara. Sukanya hambur-hamburkan uang. Untuk foya-foya, untuk judi. Dan segala kesenangan di dunia ini. Lalu ketika datang kepada ayahnya, minta uang. Ayahnya bilang apa? Sorry, aku tidak bisa kasih uang kepadamu. Aku tidak bisa memberimu uang lagi. Bukan berarti di kantong bapaknya gak ada duit saudara. Bukan. Ayahnya punya duit. Tetapi dia menahan diri untuk tidak memberikannya kepada anaknya. Ini konsekuensinya. Ketika engkau menjadi familiar, begitu familiar. Mata menjadi buta.
Hati menjadi tidak responsif, bahkan mungkin sudah diambang ketidakpercayaan. Maka tidak heran kita hanya datang dan pergi. Pergi ibadah pulang. Seperti gak terjadi apa-apa dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya mari saya mengajak kita sekalian pada pagi atau siang hari ini. Ayo kembalikan lagi rasa takjubmu, rasa kagummu, hormatmu kepada Allah. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bukan Allah yang biasa-biasa saja. Dia Allah yang luar biasa. Amin saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari saudara saya ajak kita gunakan waktu beberapa menit ke depan ini saudara ya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Berikan hati yang kembali rindu kepada Tuhan. Yang lapar. Yang haus akan Engkau. Minta sama Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita. Saudara mari kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Ku hidup karena percaya. Saudara mari nyanyikan dengan iman yang sungguh-sungguh ya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sambil kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Nyanyikan lebih sungguh lagi dari dasar hatimu. Ku hidup karena Haleluya. percaya. Yes. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari sama-sama angkat tanganmu katakan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari.
bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sungguh menguatkan dan memberkati hidup kami siang hari ini. Kami sungguh bersyukur biar melalui firman yang sudah kami dengar, hidup kami terus kagum akan kebesaran-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, Tuhan, kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami karena kami sungguh mengasihi Engkau dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan kami mengundang Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya angkat kedua tangan kita. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan Allah dan Raja. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang,
bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati.